Halo teman-teman semua, saya Ellen dari Akper. Tidak terasa kami sudah 15 tahun tinggal di Thailand. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti biasa. Dari sibuk urusan rumah tangga, berusaha selalu menyediakan waktu untuk olahraga, juga berkumpul dengan teman-teman Indo di sini. Karena sungguh adalah satu kebahagiaan tersendiri, karena disitulah kami bisa mengobati rasa kangen untuk makan makanan Indo. Biasanya masing-masing akan membawa masakan Indo andalan seperti empek-empek, martabak manis, sampai combro. Kalau kebetulan lagi-laki sih, karena kadang-kadang singkong segar ini susah ditemukan karena biasanya langsung dibawa ke pabrik untuk diolah atau untuk diekspor. Untuk kegiatan gereja, sebelum lockdown sekitar bulan Maret, gereja kami sempat membagi-bagikan gratis hand sanitizer, masker, dan buku-buku Step to Christ dalam bahasa Thai di salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi. Karena kasus COVID yang meningkat tajam, kami masih melaksanakan ibadah online sampai saat ini. Menurut kesaksian pendeta-pendeta di Thailand, Thailand adalah salah satu negara yang sangat susah ditembus oleh Kristen, sama seperti di Indonesia. Karena Buddhism dalam keluarga itu sudah agama turun-temurun, seperti Islam adalah agama yang sudah turun-temurun. Jadi rata-rata orang Thai takut untuk diajak ke gereja. Pendekatannya biasanya kita harus berteman dulu dengan mereka. Setelah mereka percaya dan berteman, barulah pelan-pelan kita bisa Bible study dengan mereka. Bagi orang Thai, semuanya mempunyai roh. Misalnya seperti pohon-pohon besar. Dan orang-orang Thai itu percaya dengan spirit. Percaya setelah seseorang mati, mereka akan hidup dengan wujud yang baru. Entah itu hewan atau makhluk hidup yang lain. Mereka percaya dengan ajaran Buddha yang mengajarkan harus berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Ibaratnya, jangankan untuk membunuh ular yang banyak ditemukan di Thailand. Lalat saja mereka tidak tega mau bunuh. Dari pengalaman pribadi atau teman-teman yang lain yang pernah ketinggalan barang, katakanlah HP atau iPad atau apapun itu di salah satu resto atau toko misalnya, orang Thai itu bisa kejar kita supaya barang itu dikembalikan kepada kita. Suatu pengalaman yang sungguh berbeda kalau kejadian seperti ini terjadi di negara kita, kan? Kadang saya heran sendiri, kenapa orang Thailand yang secara umum tidak mengenal Tuhan tapi bisa berbuat baik terhadap sesama. Apalagi kalau mereka mengenal Tuhan, ya. Sebagai renungan untuk kita masing-masing, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Tuhan? Apa yang kita bisa buat untuk memancarkan kasih Yesus? Doa saya, kiranya kita semua bisa menjadi lilin yang kecil di sekitar kita dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat. Pada saat ini saya ingin memberikan kesaksian seputar kegiatan pelayanan selama pandemi sejak tahun 2019 yang lalu. Puji Tuhan, dari tahun 2019 di mana pandemi berkecamuk, kami sebagai umat dan masyarakat ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, merasa bersukacita karena sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat. Adapun kegiatan kami setiap hari Sabat
tidak pernah terhambat. Hanya pertama pada bulan Maret 2019, hanya ada 2 sahabat kami ibadah, kami mengadakan di alam. Setelah itu di gereja terus kami di gereja, dan tidak pernah waktu kami kosong untuk mengadakan ibadah. Tetapi di atas pengontrolan daripada pemerintah, ya kami bisa mengadakan ibadah. Kami buat juga di rumah, walaupun di rumah kami gabung 2-3 keluarga yang terdekat, kami gabung untuk beribadah. Jadi dari sabat itu, dari pagi sampai malam, ibadah kami lakukan berkilir, ya 3 rumah, 4 rumah yang terdekat, yang artinya selama pandemi tidak ada masalah bagi kami untuk beribadah. Setelah itu terus ibadah di gereja sampai sekarang. Bahkan perjamuan kudus tetap berjalan di gereja, tidak pernah kosong ataupun ompong-ompong. Rutin kami lakukan perjamuan kudus, puji Tuhan. Dan selain itu, kegiatan kami juga di masa pandemi ini ya beraneka ragam. Ya, kami juga pergi ke ladang-ladang umat, ya, melihat cara pekerjaan mereka. Kemudian juga kami dalam masa-masa seperti ini, kami juga bercocok tanam sayuran di polybag. Ya, saya tanam sayuran di polybag, saya tanam juga di pekarangan. Kemudian hasilnya bagi-bagi ke umat, ya, bagi-bagi ke umat. Karena nggak mungkin kita komplit sendiri, mungkin juga nggak mungkin kita jual. Memang kita sengaja tanam itu sebagai ya mengisi waktu kesenangan di masa pandemi itu, dan lalu kita bagi-bagi kepada umat yang lain. Sekalian juga untuk memotivasi mereka meniru atau membuat cara seperti itu, membuat sayur di polybag. Tapi puji Tuhan, walaupun mereka nggak lakukan itu karena rasa aman, ya mereka tetap saja ke ladang. Setiap hari kita ke ladang. Aktivitas di kampung, aktivitas di desa itu tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Puji Tuhan, di kampung-kampung pelayanan kami itu tidak ada yang terpapar COVID-19, ya, tidak ada yang terpapar, dan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Dan saya sendiri selama pandemi ini, khususnya tahun 2021 ini, kegiatan yang kami lakukan selain penginjilan, juga ada baptisan. Kami juga melakukan renovasi rumah pastori di tempat saya tinggal, direnovasi. Kemudian juga ada satu gereja saya layani, Jemaat Malino. Sekarang ini kami sedang melanjutkan pembangunan, yaitu menplester luar dan dalam. Ya, kebetulan ada bantuan sedikit dari PLN. Ya. Selain itu juga kami mengupayakan memasang listrik penerangan PLN di gereja, buat gereja. Saat ini tidak ada listrik salah di gereja, tapi puji Tuhan 2 gereja ini sudah mendapatkan penerangan PLN. Masih banyak kegiatan yang kami lakukan, ya, di masa pandemi ini, yang artinya hubungan sosial dengan tetangga pun tidak ada masalah, ya. Bahkan tetangga kami juga ada yang menanam sayur, bagi kepada kami juga menanam sayur, kita bagi juga mereka. Jadi kami ini saling mengisi, ya. Itulah satu sukacita tinggal di pedesaan, buat sama-sama bekerja. Tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Ya, memang kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami juga dengarkan amaran-amaran, informasi-informasi, ya, tetapi kami tetap setia dan menjaga nama Tuhan. Itulah kasihan saya. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat pagi. Inilah kegiatan saya hari ini, tetap bekerja di masa-masa pandemi ini. Akan berangkat ke site untuk melakukan pemeriksaan. Dan inilah kantor atau office PT Browpol. Siap-siap berangkat, sedang menunggu transportasi.
adalah office PT Brogol di Tanjung Recep Grau. Di belakang saya ada lapangan voli. Ada tower smart fan. Siap-siap mau berangkat ke site, ke lapangan, masuk ke dalam tambang. Sedang menunggu transportasi. Inilah office PT Brogol. Yeah. Selamat sahabat, selamat sore buat kita semua. Sekarang saya tinggal di Arab Saudi. Belum lama saya tinggal di sini. Suami saya yang sudah lama bekerja dan tinggal di sini. Itu sebabnya belum banyak yang bisa saya bagi buat teman-teman. Ditambah lagi menjadi seorang perempuan hidup di negara ini, di Arab Saudi, menurut saya agak sulit. Karena untuk keluar rumah seperti saya harus menunggu suami saya pulang kantor dulu. Kemudian untuk bawa kendaraan sendiri pun di sini bagi perempuan itu tidak mudah. Boleh dibilang hanya hitungan jari lah penduduk lokal sini yang sudah memiliki SIM. Kemudian untuk masalah keuangan pun, rekening bank itu perempuan tidak diperbolehkan memiliki akun sendiri. Jadi semuanya atas nama suami. Mungkin satu hal yang bisa saya bagikan bagi kita adalah tentang berpakaian. Siapapun yang datang ke negara ini wajib mengikuti aturan berpakaian di sini, khususnya buat perempuan. Kalau laki-laki sudah boleh pakai celana panjang, sudah boleh pakai kemeja, pakai kaos. Kemudian ada juga yang sudah berani memakai celana pendek. Tetapi khusus untuk perempuan masih belum diperbolehkan memakai pakaian lain selain pakaian yang disebut abaya, ya seperti yang saya pakai sekarang ini. Abaya itu adalah jubah panjang sampai ke mata kaki, kemudian lengannya panjang, tangan kita tertutup, kemudian lehernya juga tertutup, dan warnanya kebanyakan di sini warna hitam, warna gelap, dan coraknya itu sedikit minimal. Kemudian tidak ada model, diusahakan pinggang itu tidak terlihat. Kemudian untuk penutup kepala masih diperbolehkan kelihatan rambut, tapi untuk lebih nyamannya kita pakai selendang ataupun kupluk untuk menutup kepala, baru kita bebas untuk keluar. Jangan pernah keluar rumah walaupun hanya sekedar buang sampah yang jaraknya mungkin hanya di balik pintu rumah, tidak memakai abaya. Jadi sehari-hari saya di rumah pun mau tidak mau harus pakai abaya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Selamat sore, selamat sore.
sekarang saya tinggal di Perth, Western Australia. Hari ini tanggal 2 adalah hari terakhir kami di lockdown. Sudah 4 hari kami di lockdown di sini. Lockdown terbatas, tapi kami masih bisa pergi ke shopping center dengan menggunakan masker. Dan kegiatan saya di sini nggak banyak, hanya ibu rumah tangga bersih rumah karena sekarang ada musim dingin, jadi banyak lift yang jatuh. Jadi setiap hari saya harus bersih, masak untuk anak-anak. Tidak banyak kegiatan yang saya lakukan, hanya di rumah atau belanja. But saat ini border masih ditutup, hanya untuk 7 negara yang dibuka, tapi tidak termasuk negara ASEAN. Jadi saya pun tidak bisa pulang ke Indonesia dan juga tidak bisa menemui suami saya yang sudah 1,5 tahun di Cina dan di Bali. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bahwa COVID bisa diatasi dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman, salam untuk semuanya. Selamat pagi, selamat sahabat. Saya akan menceritakan sedikit tentang kegiatan selama pandemik di rumah. Seperti kebanyakan keluarga, kalau bangun pagi harus renungan pagi dulu, langsung masuk dapur untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Olahraga selama pandemik, kita sepedahan dan berjemur, mengurus binatang kesayangan. Ada burung, ada koi, ada anjing. Mencari kesibukan, mengurus greenhouse, menanam tomat, cabai, pare, timun, ada terong, dan lain-lain. Hanya inilah kegiatan kami sehari-hari. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.